Memasuki awal bulan Maret, gas LPG tabung isi 3 kg di Tulang Bawang langka. Sejumlah warga pun kesulitan mendapatkan gas tersebut karena di warung-warung di sekitar daerah mereka kehabisan stok. Kelangkaan gas LPG tabung isi 3 kg ini diantaranya terjadi di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Selain di warung, kehabisan stok gas LPG tabung isi 3 kg juga terjadi di tingkat agen. Menurut pihak agen gas LPG, kelangkaan gas LPG ini terjadi karena daya beli dari masyarakat meningkat, sementara pasokan gas dari pihak Pertamina tidak ditambah. Sekarang langka pada kosong semua. Semua. Apa harapannya nih, Bu? Ya kalau bisa ya jatahnya ditambahin lah biar mencukupi untuk masyarakat. Sementara berapa sih, Bu, jatahnya, Bu? Jatahnya saya 2 minggu itu 200. 2 minggu. Agen gas LPG di Bandar Margo Tulang Bawang umumnya mendapatkan jatah gas LPG 200 tabung isi 3 kg. Gas LPG itu dijual ke warung dan masyarakat serta pedagang makanan. Masyarakat dan pedagang berharap kepada pihak Pertamina agar menambah stok gas LPG tabung isi 3 kg. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuas-buasnya harimau tidak akan menerkam anaknya sendiri. Peribahasa ini bertolak belakang dengan kelakuan AU yang ditangkap polisi Polres Waikanan karena tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Akibat perbuatan tersangka, korban yang masih berusia 15 tahun itu kini hamil berusia 4 bulan. Tersangka ditangkap di rumahnya di Gunung Labuhan, Waikanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tega memperkosa anak kandungnya sendiri karena hubungan dengan istrinya tidak harmonis. Pemerkosaan bermula saat korban akan meminjam motor tersangka untuk belajar kelompok. Saat itu korban dipaksa untuk melayani nafsu bejat tersangka sebagai syarat dipinjami motor. Selain diperkosa, korban juga diancam akan dianiaya jika menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Seorang anak atas nama AU didampingi oleh bibinya melaporkan bahwa dia telah disetujui oleh ayah kandungnya sendiri. Setelah kita terima laporan, kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah cukup bukti, kemudian kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku ini adalah orang tuanya sendiri. Dari penangkapan ini, polisi menyita pakaian korban yang digunakan saat pemerkosaan terjadi. Kasus pemerkosaan ini terbongkar setelah pihak keluarga mencurigai perut korban yang mulai membesar. Setelah dipaksa, korban pun menceritakan perbuatan bejat ayah kandungnya kepada keluarga dan polisi. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Kawanan pencuri motor juga merajalela di wilayah Metro. Para pelaku menyatroni rumah warga di Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro. Pencurian itu terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di rumah korban. Pencurian motor itu terjadi pada siang hari. Pelaku berjumlah 4 orang, 3 pelaku membuka pagar dan masuk ke garasi rumah korban. Tidak sampai 5 menit pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Setelah dilaporkan ke polisi, 1 dari 4 pencuri itu berhasil ditangkap polisi Polres Metro. Tersangka bernama Pendi, warga Pubian, Lampung Tengah. 3 teman tersangka masih buron. Fokus kepada modusnya lebih kepada TKP yang di parkiran rumah. Melihat mungkin situasi rumah tidak ada orang ataupun orang yang lagi di luar. Kemudian dia membuka pagar rumah tersebut dan menggunakan kunci T mengambil motor korban.
Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka dan 3 temannya itu terlibat pencurian motor di 3 TKP di Metro. Seluruh barang bukti motor curiannya telah dijual kepada seorang penadah di Lampung Tengah. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung setahun begitu berdampak pada perekonomian masyarakat. Namun ada peluang usaha yang tak diduga justru menguntungkan, yakni budidaya ikan gupi atau ikan hias. Hal itulah yang dilakukan Reza Pahlevi, warga Jalan Purnawirawan, Kelurahan Gunung Terang, Bandar Lampung. Pria 25 tahun ini mengaku sejak pandemi permintaan ikan hias jenis gupi ini justru semakin meningkat. Ia pun mengubah garasi dan gudang rumahnya menjadi tempat budidaya ikan hias itu. Ia sendiri yang setiap hari dengan tekun melakukan pemijahan hingga memberi makan ikan-ikan hias berukuran mini itu dengan telaten. Ia pun membudidayakan berbagai jenis ikan hias gupi, antara lain albino, blue, dan red Moscow, leopard, blue, dan red grass, dan lain-lain. Reza mengaku kini omsetnya meningkat sampai 100%, terutama dari penjualan online. Selain dijual, Reza juga sering memenangkan beragam kontes ikan gupi. Reza mengatakan pengetahuan budidaya ikan hias itu dilakukan secara otodidak. Ia belajar dari temannya yang kebetulan lulusan perikanan. Selebihnya belajar dari internet. Selain online, pemasarannya dilakukan secara langsung atau offline. Awal sih ya ada yang mati, ya itu sering mati juga. Tapi setelah dipelajarin lagi, kita mau triknya sendiri untuk piara GP, jaga kualitas airnya. Soalnya GP ini ya dibilang lebih sedikit rentan gitu dengan kondisi air tertentu. Harga ikan itu pun dipatok mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 untuk sepasang ikan bergantung pada jenis dan variasi warna. Selain dari dalam negeri, permintaannya pun sudah ada yang berasal dari luar negeri. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.